semua? Saya lupa sudah berapa banyak tahun tidak ke Misiliana. Ini pertama kali setelah sekian banyak tahun. Coba yang lama-lama yang masih ingat saya katakan. Wih, banyak juga. Oh, terima kasih Mas. Pak John, terima kasih. Bagus. Ini saya datang dengan beberapa anak-anak saya. Satu namanya Fitri, itu ya, mana itu suaminya? Eka Tarigan, kamu cari bacolokan. Nanti dulu, duduk dulu, kamu dengar firman. Ya sudah ya. Terus satu yang Daniel juga yang sedang syuting saya. Baik. Di ruangan ini tidak semuanya Kristen. Ya. Saya memulai dengan kalimat ini. Agama itu ternyata jahat. Maafkan saya ngomong. Agama itu ternyata jahat. Kenapa saya berkata jahat? Lihat perang yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi sampai hari ini, itu semua karena atas nama agama. Betul tidak? Mengerikan sekali. Yang seharusnya agama itu membuat orang jadi lebih beradab, hidup jadi lebih rukun dan harmonis. Tapi terakhir kita melihat fakta, agama jadi alat setan untuk saling membunuh. Jawab iya atau tidak? Maka itu jangan sibuk dengan agama. Kita saling menghormati satu dengan yang lain. Tapi mari masing-masing kita hanya melihat kepada satu pribadi, yaitu pencipta alam semesta. Renungkan kalimat ini. Masing-masing kita mari kita sibuk dengan satu-satunya pribadi, yaitu pencipta alam semesta. Betul atau tidak? Di semua suku di dunia ini, perhatikan ya, di semua suku di dunia ini, masing-masing itu punya sebutan tentang yang Maha Kuasa ini. Masing-masing punya. Namanya beda-beda. Nah, semua umat manusia, termasuk nenek moyang orang Toraja, punya kepercayaan ada satu yang paling hebat. Betul atau tidak? Semua. Nah, kalau kita kembali kepada yang satu itu, saya ulangi, kalau semua kita kembali kepada yang satu itu, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan kita semuanya, maka hidup itu aman. Saya ingin tanya kepada semua saudara yang hari ini kita berkumpul bersama-sama, pertanyaan ini penting. Setelah saudara jawab pertanyaan ini, baru kita akan belajar. Siapa yang percaya, atau lebih sedikit, siapa yang tidak percaya bahwa pencipta itu ada lebih dari satu? Oh, bukan. Yang percaya pencipta itu lebih dari satu. Karena saya ambil yang paling sedikit. Ya tolong absennya jalan. Saya ambil yang paling sedikit karena saya tahu paling sedikit itu yang. Siapa yang tidak percaya bahwa pencipta alam semesta itu tidak satu? Ngerti pertanyaan saya? Berarti yang nggak angkat tangan? Yang nggak angkat? Berarti yang nggak angkat tangan percaya satu atau dua pencipta alam semesta? Satu. Betul ya? Nah, kalau kita sudah satu begini, enak hidup itu. Agama itu gak usah dipersoalkan. Walaupun Misiliana ini Kristen pemiliknya dan diatur dengan semua cara-cara kekristenan, tapi faktanya tidak semua karyawan yang di Misiliana Toraja ini adalah orang Kristen, betul? Nah, apakah saudara merasa tidak aman yang bukan Kristen kerja di sini? Tidak, merasa aman karena diterima. Nah, ini konsep yang ditetapkan, yang ditaruh, yang diletakkan dasar oleh almarhum Bapak Tangkis, dan itu nggak akan bisa diganggu gugat lagi. Sampaikan kepada semua keluarga, saudara, teman, kenalan kita, jangan sibuk masalah agama. Kita menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Betul? Jangan sampai agama jadi alat setan. Nah, di situ kita melihat agama
agama itu jahat kalau kita melihatnya dari cara yang salah. Tapi kalau masing-masing kita sudah setuju bahwa pencipta alam semesta dan pencipta kita manusia itu berapa? Satu. Ya sudah. Berarti kita bersaudara bukan? Bersaudara. Jadi jangan sibuk dengan agama. Tidak apa-apa. Setuju ya? Nah, teruskan ini supaya semua orang tahu bahwa Tuhan itu satu, pencipta alam semesta itu satu. Terserah nenek moyang kita menyebut dia itu siapa, karena masing-masing punya nama yang berbeda-beda. Tapi kan tujuannya cuma satu, kepada pencipta alam semesta itu. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan belajar. Pencipta alam semesta ini itu memberi modal hidup untuk semua manusia. Perhatikan, pencipta alam semesta, pencipta kita semuanya, yang di dalam kekristenan disebut ayah, papa. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pencipta alam semesta itu ayah atau papa buat kita? Karena sumber dari semua kehidupan ya dari satu itu. Betul? Nah, pencipta alam semesta itu memberi modal ya untuk semua umat manusia, sukunya apa saja, bangsanya apa saja, modalnya itu sama. Jawab ya atau tidak? Loh, jawab ya atau tidak? Nah, kalau modalnya itu sama, seharusnya nasib semua manusia itu sama atau tidak untuk beruntung, karena modalnya sama. Harusnya, coba jawab. Sama. Hasilnya harus sama. Sukses, berhasil harus sama, karena sumbernya satu, pencipta alam semesta, walaupun namanya beda-beda sesuai nenek moyang kita. Terus modalnya sama. Saya beri 3 bukti ini. Ini yang diberikan kepada kita manusia dari pencipta alam semesta. Modalnya sama. 1, hidup. Bentuk hidup semua sama atau tidak? Sama. Ada orang bernapas dari kuping, nggak dari hidung? Ditanya kok. Ada orang bernapas dari kupingnya, nggak dari hidungnya? Tidak. Berarti hidup itu sama. Ada orang yang hidup nggak punya jantung? Loh, jawab. Binatang saja punya jantung untuk hidup. Nah, saya nggak ambil contoh binatang. Perhatikan ini. Jadi modal pertama adalah apa? Jawab. Modal pertama adalah apa? Hidup. Nah, di dalam hidup itu ada kelengkapan. Maaf, fisik bisa beda. Pernah ketemu ada orang cacat tapi hebat? Sekarang setelah ada smartphone, ya, di handphone itu kalau mau koleksi orang-orang cacat yang hebat, filmnya ada. Betul tidak? Luar biasa, dari anak-anak kecil. Pernah lihat ada anak kecil yang belum 2 tahun umurnya, cuma punya kaki, nggak punya tangan, terus makannya pakai kaki. Cekatan sekali. Pernah lihat di YouTube itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, jadi jalannya guling-guling, bisa pakai baju, bisa pakai kaos, bisa naik tangga. Belum pernah lihat nggak? Banyak lagi. Nah, ini yang saya mau katakan. Mungkin fisik manusia beda-beda. Ada yang cacat, ada yang utuh. Kita nggak bicara ini. Tapi modal hidup ini sama. Maaf, hidup. Loh, saya nggak tanya mancung tidaknya, tapi modelnya sama nggak? Ada nggak Tuhan lupa ciptakan hidung lubang ke atas? Apa kasihan? Ngerti maksud itu? Lo ada tidak? Nggak ada, bukan? Nggak mungkin Tuhan sampai keliru begitu Jadi hidup ini sama. Nafasnya dari hidup, nggak dari tempat lain. Jantung kita sama untuk hidup. Saya tidak ngomong organ-organ yang lain, yang penting-penting jantung sama. Maaf, otak. Jawab, sama atau beda? Sama. Otak itu modal. Nah, pertanyaannya,
orang lengkap tubuhnya tapi tidak berhasil. Ada orang cacat berhasil. Yang salah Tuhan atau manusianya? Jawab, yang salah Tuhan atau manusianya? Manusianya. Maka itu kalau ada di antara kita, maaf, yang merasa sampai tahun ini, tadi Ibu Rusi sudah memberitahu bahwa ini ibadah kita pertama di tahun 2018. Seandainya ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengeluh, aduh nasib, tak pegang kepala, tak pegang dada, tak pegang perut, tak pegang apa-apa, nasib. Kapan aku ini kaya? Kapan aku ini bisa begitu? Dari dulu kepingin punya mobil, sampai sekarang cuma punya gambarnya saja. Misalnya begitu. Nah yang lain, yang kondisi fisik, kondisi ekonominya beda dengan kita yang ada di sini, kenapa mereka bisa berhasil? Nah kalau ada di antara kita yang sempat mengeluh seperti itu, hari ini kembalikan hidup ini kepada Penciptanya. Apa kebenarannya di sini? Semua barang yang kita beli, merek apa saja, ya, baik buatan Indonesia maupun made in luar negeri. Kenapa semua barang itu selalu ada prinsip? Kalau rusak, kembalikan ke dealernya, kembalikan ke yang bertanggung jawab. Ya atau tidak? Ya atau tidak tanggung jawab? Nah, kenapa di semua barang yang kita beli ada tulisan jangan dibawa ke tukang servis yang lain? Ada nggak kalimatnya seperti itu? Tujuannya untuk apa? Ayo, tujuannya untuk apa? Cepat. Untuk dipulihkan, karena yang diberi wewenang otoritas itu yang paling tahu buatan pabrik ini di mana yang salah paling tahu. Contoh, kalau saudara dapat hadiah jam yang mahal, ini belum lama salah seorang dia cerita kepada saya, teman saya, dia beli jam tangan harganya hampir 3 miliar. Saya bilang, itu merek terkenal. Saya cuma goyang. Jalan detik dan menitnya sama atau tidak dengan yang murah? Sama, ya sudah. Dia bilang, ya sudah, sama kok. Nah, bayangkan kalau ada jam yang semahal itu, entah kena apa, jatuh atau kebentur apa, jadi rusak. Terus dibawa ke tukang servis di pasar Makale. Jadi apa jam itu? Jadi nambah rusak. Hancur. Maaf. Ketika manusia gagal menemukan Tuhan kembali, dengar ya, ketika manusia gagal menemukan Tuhan, biasanya manusia langsung cari apa? Nah, dukun itu cari alternatif. Nah, kita ini buatan mana? Ngerti nggak? Buatan mana? Surga, betul? Jadi kalau ada kerusakan di hidup ini, jangan dibawa ke tukang servis di pasar. Ngerti ilustrasi? Banyak penjual-penjual jamu di pasar, bukan? Lu ya atau tidak? Sampai 100% obat-obat yang mereka jual itu berbahaya. Bukan dokter kok. Lu ya atau tidak? Tapi herannya, kenapa para penjual jamu itu pasti ramai orang yang datang? Padahal itu kan nggak benar. Kalau benar nggak mungkin mereka pakai cara ini, atraksi itu, enggak. Hanya nggak orang-orang kampung ketipu dengan mereka. Yang maunya sembuh malah, maunya sembuh malah sakit karena obat ini nggak benar. Ngerti nggak contoh ini? Maka itu ketika kita tadi sudah sepakat
bahwa yang namanya pencipta alam semesta dan pencipta manusia itu satu, walaupun namanya beda-beda. Kenapa tidak saya minta kesepakatan ini untuk ngerti ini? Jadi ketika ada masalah di hidup ini, kenapa yang lain berhasil, kenapa aku tidak? Padahal hidup sama, jantung sama, otak sama, menghirup udaranya sama. Jadi seharusnya nasib semua kita sama enggak? Lo jawab dong, sama atau tidak? Sama, pasti berhasil. Karena modalnya dari satu dan ada yang cukup banyak yang sudah berhasil. Maka kalau ada di antara kita tidak berhasil, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Siapa yang salah? Diri kita. Nah, ini modal yang pertama. Modal yang kedua, waktu. Renung. Kalau ada di antara kita, catat ya, dan ini yang Papa berapa kali bicara pada kamu. Kalau ada di antara kita belum punya konsep untuk menghargai waktu, catat kalimat saya ini. Orang yang tidak pernah menghargai waktu, dia itu calon jadi orang miskin sampai mati. Setuju atau tidak? Jadi calon orang miskin sampai mati itu orang yang gak sekolah, orang yang buta huruf? Tidak, tapi orang yang tidak pernah bisa menghargai waktu. Kemarin saya bilang pada salah satu anak saya, kita bisa kehilangan uang 300 juta, bisa tidak? Misalnya, bisa tidak? Jangan jawab, belum punya, bukan itu saya tanya. Cuma saya tanya, jangan jawab. Bisa nggak kita kehilangan uang 300 juta? Bisa. Sedih, marah. Tapi 300 juta kita bisa dapat lagi. Betul? Kalau kita kerja. Rumah kita bisa terbakar, sedih. Tapi bisa kita bangun lagi. Yang tidak bisa kembali lagi adalah waktu. Betul tidak? Ingat ini waktu. Orang jahat dan orang baik, Tuhan beri waktu sama atau beda? Nah, kalau saya jadi Tuhan, saya bedakan. Perampok, penjahat, pengedar narkoba, sehari cuma saya kasih waktu 10 menit. Jangan 24 jam. Ngerti maksudnya? Supaya nggak berdosa terus begitu loh. Kan cuma 10 menit waktunya. Tapi ini keadilan pencipta kita. Orang jahat dan orang baik waktunya sama, 24 jam. Satu kali ada tulisan bagus. Apa yang terjadi pada seorang manusia kalau setiap pagi begitu dia bangun langsung dapat, sebentar, 1 menit, 1 jam itu 60 menit kali 24 berapa? Cepetan, berapa? 24 kali 60 kali 1440. Berapa? 1440. 1440. Oke, dengar ya. Nah, saya hitung 1 menit itu 1 juta. Dengar ya. Apa yang terjadi pada setiap orang berapa tadi? 1440. Kalau kali 1 juta jadi 1 miliar. 1,4 miliar. Dengar ini. Kalau kita mau hitung 1 menit 1 juta, itu terlalu murah atau terlalu mahal? Kalau dihitung, terlalu murah atau terlalu mahal? Terlalu murah. Kok terlalu mahal? Loh, saudara bayangkan, orang-orang dagang, orang-orang ahli-ahli apa saja ngitung itu nggak menit, detik. Loh, betul tidak? Detik itu diperhitungkan oleh mereka. Jawab ya atau tidak? Lihat yang suka main saham, dia bilang, aduh baru 2 detik aku nih ketinggalan. Sudah rugi berapa
400 juta 2 detik. Misalnya lagi nungguin itu, dia jumpa lagi, ada apa gitu loh. Kelewat yang ini. Itu nyeselnya luar biasa. Dan biasanya marah ada orang yang ngajak ngomong, kenapa tadi kamu panggil aku? 2 detik aja sudah rugi berapa ratus juta. Maka itu kalau 1 menit dikasih hitung 1 juta itu terlalu. Ya 1 menit ya. Kita hitung 1 menit ya. Oke. Jadi 1 hari berapa menit? 1440 menit itu 24 jam. Nah begini, harusnya kita ini jadi bagaimana dan jadi apa? Kalau setiap pagi kita bangun langsung ada saldo tambahan 1,4 miliar setiap hari. Coba jawab. Jangan bayangkan, percaya. Seandainya saya tanya susah benar diajak ngomong. Ayo, pokoknya bayangkan kalau 1 hari langsung otomatis, nggak usah kerja, nggak usah sembahyang, nggak usah macam-macam. Begitu kita melek, saldo kita bertambah 1,4 miliar. Saya juga nggak tahu bentuknya seberapa itu, saya nggak tahu. Mungkin Ibu Lucy yang tahu. Coba tanya. Ngerti nggak contoh ini? Nah, harusnya hidup kita jadi apa? Kalau tiap hari otomatis ada ketambahan. Kita nggak kerja, kita nggak buat apa-apa. Ingat, kita bicara modal hidup yang dari Tuhan itu sama untuk semua orang. 1 hari selalu ketambahan 1,4 M. 1 bulan ada. Ayo, yang ambil 30 aja, 30 hari berapa M? 30 miliar. Yang 04-nya 42 M. Berapa M? 42 M. Sebulan itu kita punya tabungan pasti bertambah 42 miliar rupiah. Kenapa? Seandainya bukan fakta loh. Karena kan hidup kita 24 jam sehari. Loh, kalau kita itu kan bukan seandainya. Loh, jawab iya atau tidak? Loh, oke terserah. Mungkin besar atau besar, turunkan, ngomong aja 100.000 setiap menit. Kalikan berapa? 1440. 100.000 berapa? Oke, 140, 144 juta. Ini turunnya 10%. Pak siapa jawab tadi? Pak Saul. Pak Saul, saya turunkan 100 juta. Pasti bilang seandainya awas. Loh, betul tidak? Oke, sudah nggak percaya, turun 50.000. Loh, tetap besar nggak? Berapa? 72 juta. 1 hari ada saldo yang masuk tanpa kita kerja, tanpa kita sembahyang, tanpa kita ngapa-ngapain. Tiap hari itu deposito itu masuk. Kan begitu kata dunia, time is money. Kenapa mereka berkata begitu? Karena konsep ini. Padahal sama. Uang bisa ditabung, waktu nggak bisa ditabung. Maka itu jangan gini ya nabung. Hari ini aku tidur cuma 3 jam, besok aku tidur 12 jam. Itu nggak mesti ditabung, ngawur. Nggak betul tidak. Jatahnya beda-beda tiap hari. Enak aja nabung waktu. Nggak bisa. Setuju saya ngomong ini. Nah, maka ini modal kedua. Modal pertama apa tadi? Hidup. Semua orang sama? Sama. Modal kedua? Semua orang sama. Nah, sampai di sini. Mengapa ada yang berhasil? Mengapa ada yang gagal? Yang salah orangnya. Tidak bisa menggunakan modal ini sebaik-baiknya. Padahal modal ini gratis. Jawab ya atau tidak? Apakah Tuhan pernah narik pajak untuk nafas kita? Enggak. Maka itu ingat itu, gak ada.
Yang ditarik pajak oleh Tuhan, negara yang tarik pajak, tapi Tuhan tidak. Jadi seharusnya semua kita suksesnya sama atau beda? Jauh sama, karena modalnya sama. Nah, yang ketiga, catat. Dari sekian banyak modal yang Tuhan berikan kepada manusia, yang ketiga ini paling luar biasa, jujur. Hebat bukan? Hebat. Orang itu menggunakan modal pertama bagus, modal kedua bagus, tapi ketika dia tidak jujur, ada orang percaya dia? Jawab, ada orang percaya? Semua manusia, saya mau tanya kepada semua saudara, semua manusia itu otomatis atau tidak, begitu kita dilahirkan, kejujuran itu sudah ada di hati kita. Jawab iya atau tidak? Kejujuran itu nggak didapat karena kuliah atau karena sekolah. Kejujuran nggak didapat karena diberitahu atau diajari. Tidak. Itu sudah modal dasar. Tuhan pencipta alam semesta memberi semua manusia, mau suku apa, bangsa apa, agama apa, jujur itu sudah bawaan lahir. Lagi sekali jawab iya atau tidak. Nah, sekarang tergantung kita, mau kita pakai atau tidak modal ketiga ini. Betul? Jadi tidak jujur itu bukan ya karena dia ngajak aku nggak jujur, nggak bisa. Betul nggak saya ngomong ini? Tidak jujur itu keputusan kita. Untuk jujur juga keputusan kita. Jangan berkata ya karena saya dipengaruhi, karena saya dibujuk, goblokmu gitu aja sudah. Betul nggak saya berkata ini? Orang terus saya bilang goblok itu apa? Baga. Baga kamu gitu aja. Kalau mau, ya kan salah kita, nggak salah dia, belum betul tidak? Mau disuruh makan tai juga, ayo. Baga kamu. Tapi ada masalahnya, betul? Buat saya narkoba itu lebih kotor dari tai, betul? Ada orang mau lagi, gobloknya. Baga kamu. Dengar, berapa banyak orang rusak karena narkoba? Berapa banyak orang-orang punya jabatan tinggi hancur? Kenapa? Baga betul mereka. Sudah contohnya banyak, kenapa mau ikut terus? Harusnya mikir. Oke, kalau tai gak suka, tai kambing aja kan sama buntur-bunturnya juga. Betul kok? Daripada makan ekstasi tai kambing sama buletnya kok. Percaya makan tai kambing gak akan keracunan, makan ekstasi itu keracunan. Baga. Oke, jadi modal ketiga apa? Kejujuran. Perlu dibeli, perlu dipelajari, perlu dicari, perlu diminta? Tidak, itu sudah bawaan lahir. Sekarang pilihnya ada di antara. Nah, inilah tiga modal yang pencipta alam semesta beri. Coba mikir begini, saya kalau mikir Tuhan itu luar biasa. Coba ya, misalnya semua kita itu suka nolong orang. Wajar atau tidak kalau kita milih orang yang kita tolong? Ngerti pertanyaannya? Wajar atau tidak kalau kita itu memilih siapa yang harus kita tolong? Misalnya pemalas, penjudi, perlu ditolongi, pinjamin uang nggak? Jawab, perlu tidak? Tidak. Nah, untung Tuhan nggak kayak kita. Ngerti maksudnya? Bayangkan kalau Tuhan seperti kita, lalu yang baga-baga tadi dikurangi modalnya. Begitu nggak Tuhan kita? Itu yang saya kagum.
Begitu baiknya Tuhan itu. Tahu kita jahat, tahu kita gagap, tahu kita miring-miring jalan, modalnya tetap sama, nggak dikurangi. Hebat nggak Tuhan? Maka itu lagi sekali. Kalau sampai masuk bulan kedua di tahun ini, ada yang merasa kenapa aku gagal, kenapa aku begini, kenapa aku seperti itu. Stop. Kembali ke diri sendiri. Perhatikan bagaimana kita menggunakan 3 modal yang sama yang Tuhan beri untuk orang baik dan orang jahat. Apalagi kalau saudara tambahin takut akan Tuhan. Setiap orang yang datang ke Hotel Michelin di Toraja, ada 3 yang mereka kagumi. 1 adalah tulisan firman Tuhan di semua bagian, betul tidak? Ayat-ayat Alkitab luar biasa. Nah, seharusnya walaupun kita bukan Kristen, tapi baca dan ikuti yang ditulis, pasti berhasil. Enggak, amin. Pasti berhasil, karena itu jalan hidup. Nomor 2, karena suasananya. Saya masih ingat pertama kali kesini aku lihat Indo, selalu perhatikan taman ini. Pagi-pagi dia sudah keliling. Saya masih ingat dia pernah marah-marah pada bagian kebun. Wah, kenapa? Ya karena suasana harus dijaga. Nomor 3, yang saya tahu dari semua tamu turis yang datang, karena keramatan saudara, itu perlu dijaga, dipertahankan. Gak perlu tambah lagi hal yang lain. Ngerti sekarang? Jadi siap untuk berubah hidup ini. Betul? Jangan iri hati pada orang lain yang berhasil, karena modalnya sama. Tergantung kita bagaimana menggunakan waktu, bagaimana kita menjalankan hidup ini, bagaimana kejujuran kita. Saudara, ditambah lagi takut akan Tuhan, artinya takut berbuat dosa. Wah, luar biasa. Yakin akan sukses dalam hidup ini kalau kita menggunakan modal Tuhan ini selama kita hidup? Betul? Yakin? Percaya tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa untuk kita? Hidup akan berubah. Nah, pulang ke rumah yang sudah menikah, stop bertengkar dengan suami istri gara-gara uang. Stop. Beritahukan kepada pasangan kita yang gak adil siang ini, ternyata modalnya itu sama. Tergantung bagaimana kita menjalankan. Jadi ajari istri kita, ajari suami kita yang gak adil hari ini. Bagi yang belum menikah, siapkan diri. Yang sudah punya pacar yang belum menikah, ajari pacarmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Betul? Kenapa pada tertawa ini? Jangan sampai punya pacar yang ngerong-ngerong terus. Nanti kamu jadi koruptor. Begitu sama. Kalau pasangan kita merongrong, yang satu pasti jadi koruptor. Tiap hari nyanyi duit terus. Betul tidak? Maka itu jaga hubungan ini. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Baik kita sebagai saudara dalam kerjaan, baik kita dalam keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua, mertua, semuanya. Jangan ada keributan gara-gara uang. Renungkan ini. Kalau semua kita hidup menjalankan 3 modal utama yang pencipta alam semesta beri kepada kita, ada masalah keuangan nggak dalam hidup? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau sampai ada masalah keuangan di antara kita, berarti ada yang bagal gitu. Bagalnya di mana? Tidak menjalankan 3 modal ini dengan baik. Oke. Bagian terakhir, ada yang mau tanya? Atau ada yang mau cerita sesuatu? Cepat. Ayo, tanyakan. Apa? Beritahukan kepada rekan-rekan kita yang nggak bisa ikutnya. Kalau jaga itu front office atau jaga restoran, Pak, beritahu. Bagikan pengalaman. Ya, Ibu Rusi, Pak John, ini saya rekam. Jadi ntar bisa dipindahkan ke laptop. Terus sudah bisa pakai USB dan bisa didengarin lagi. Ada mau tanya? Cepat, 1-2 orang. Semuanya ngerti?
Betul? Gak boleh ada yang iri hati setelah ini. Ya. Kerjakan sebaik-baiknya 3 modal yang Tuhan berikan ini. Tuhan memberkati saudara semuanya, akan jadi orang-orang hebat. Ibu Rusi, mau tambah sesuatu? Ya, silakan. Sore ada ibadah ya, yang selesai sudah selesai. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh hambanya. Luar biasa.